Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 11. Perhatikan pernyataan berikut. Ada 5 pernyataan. Pertanyaan soal, kehidupan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan ditandai dengan masalah yang ditunjukkan pada nomor berapa? Nah, apa masalah yang dihadapi oleh Indonesia ketika kemerdekaan, awal kemerdekaan dalam bidang ekonomi? Nah, yang perlu diperhatikan untuk soal nomor 11, untuk poin nomor 2 dan nomor 3 itu bukan merupakan masalah dalam bidang ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia ketika kemerdekaan. Tetapi poin 2 dan poin 3, sistem ekonomi gerakan benteng dan nasionalisasi perusahaan asing itu merupakan usaha perbaikan dalam bidang ekonomi. Maka segala yang ada poin 2 dan poin 3 itu jawabannya salah. Jawaban B salah, jawaban C salah, jawaban D salah. Karena ada poin 2 dan poin 3. Tinggallah tersisa poin 1 dan 4. Maka jawaban yang benar itu adalah poin 1 dan 4. Jadi masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia ketika awal kemerdekaan adalah masalah inflasi dan masalah blokade laut. Permasalahan inflasi adalah permasalahan naiknya harga barang. Kenapa harga barang pada waktu itu naik? Karena banyaknya jumlah uang yang beredar. Selanjutnya itu masalah blokade laut. Masalah blokade laut itu menyebabkan Indonesia kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya dalam hal sumber daya alam. Karena pada awal kemerdekaan, sumber daya alam yang ada di Indonesia itu sudah habis oleh sehingga Indonesia butuh barang impor. Nah, karena dilakukan blokade laut, sehingga barang itu tidak bisa masuk ke Indonesia. Nah, ini yang menjadi masalahnya ketika awal kemerdekaan. Kalau finansial ekonomi, Indonesia tidak mengalami permasalahan finansial ekonomi. Malahan pada waktu itu, jumlah uang yang beredar banyak. Artinya Indonesia tidak kekurangan uang. Nah, karena kelebihan uang itulah terjadi permasalahan inflasi. Nah, maka yang menjadi masalah ketika awal kemerdekaan itu poin 1 dan poin 4. Jawaban yang A. Soal nomor 12, Joker Mondinger adalah salah satu peninggalan masyarakat zaman Mesolitikum. Dengan melihat pada bentuk, ciri, serta lokasi ditemukan peninggalan tersebut, dapat dipastikan masyarakat tersebut tinggal di wilayah seperti tempat yang ada dalam ayat Al-Quran, surat apa? Nah, salah satu peninggalan manusia pada zaman Mesolitikum adalah Joko Mondinger, yaitu tumpukan sampah dapur berupa kulit siput dan kerang yang menggunung dan tingginya bisa mencapai 7 meter. Nah, zaman Mesolitikum adalah zaman di mana manusia sudah mulai hidup menetap dan sudah mempunyai kepercayaan. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah kita lihat apa itu zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum itu zaman di mana manusia itu sudah mulai menetap hidupnya, tidak berpindah-pindah lagi dan sudah mempunyai kepercayaan. Nah, kita lihat yang A itu Quran surat An-Naba ayat 15, itu Allah menurunkan hujan dari langit untuk menumbuhkan biji-bijian. Ini tidak sesuai. Yang B itu Quran surat Asy-Syams ayat 6, bumi dihamparkan untuk manusia berpijak. Nah, ini juga tidak sesuai. Yang C Quran surat An-Naziat ayat 31. Dari bumi Allah mengeluarkan air dan menyediakan tempat pengembalaan. Nah, tempat pengembalaan itu menandakan manusia hidupnya sudah menetap sesuai dengan zaman Mesolitikum. Nah, karena mereka hidupnya sudah menetap, maka muncullah yang namanya Joko Mondinger, yaitu tumpukan sampah dapur berupa kulit siput dan kerang. Kalau yang D, surat At-Takwir ayat 6, dan apabila laut dijadikan meluap, nah ini peristiwa tsunami. Yang tepat jawabannya yang C, Quran surat An-Naziat ayat 31. Soal nomor 13, kebijakan tanam paksa yang dilakukan pemerintah kolonial pada masa Gubernur Jenderal Van der Bos berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat Hindia Belanda. Kondisi sosial ekonomi ini menjadi salah satu sebab dari diberlakukannya sistem ekonomi liberal.
Sistem ekonomi liberal ini merupakan sistem ekonomi bebas di awal abad 20. Kebijakan ini ditandai dengan masuknya modal swasta asing di bidang industri barang dan jasa. Kehadiran industri ini berdampak pada usaha rakyat seperti tujuan utama adanya kebijakan tanam paksa di bawah Gubernur Van des Bos yaitu menyelamatkan Belanda dari krisis ekonomi. Sebab saat itu kas pemerintahan Belanda kosong. Pada waktu itu, sistem tanam paksa mewajibkan setiap desa menyisihkan tanahnya sebesar 20% untuk ditanami komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan teh. Nah, kebijakan tanam paksa itu memaksa petani menanam tanaman ekspor sehingga kebutuhan pangan lokal tidak terpenuhi atau merosotnya usaha di bidang makanan. Kenapa dia merosot? Karena para petani Indonesia khusus menanam hasil pertanian untuk diekspor, bukan untuk masyarakatnya. Sehingga menyebabkan masuknya barang impor. Karena tidak adanya ketersediaan bahan baku di Indonesia, maka masuk barang impor untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga kalau masuk barang ekspor, maka kas dari Belanda itu terisi kembali. Nah, itulah tujuan dari sistem tanam paksa. Maka jawaban nomor 13 adalah merosotnya usaha di bidang makanan akibat masuknya barang impor. Soal nomor 14, sejumlah gejala sosial muncul selama pandemi COVID-19. Kultur shock menjadi salah satu gejala sosial di masa tersebut. Bentuk kultur shock yang ada di dunia pendidikan adalah tenaga pendidik yang bagaimana? Nah, kultur shock adalah perasaan di mana seseorang merasa tertekan dan terkejut ketika berhadapan dengan lingkungan dan budaya baru. Pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan mendadak dari pembelajaran tatap muka ke pembelajaran daring, di mana banyak tenaga pendidik mengalami kesulitan karena kurangnya sumber belajar digital dan keterbatasan teknologi. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 14 adalah yang C, mengajar dengan sumber belajar digital minim. Jadi kultur shock, contoh kultur shock yang dihadapi oleh tenaga pendidik atau guru, yaitu mengajar dengan sumber belajar digital yang minim. Soal nomor 15, perkembangan kontemporer masyarakat mengarah pada suatu penciptaan struktur sosial yang mengarah pada borderless society. Beragam karakteristik masyarakat yang identik dengan fenomena tersebut. Salah satu yang mengemuka adalah fakta ekonomi yang dapat dilihat dalam bentuk apa. Nah, untuk menjawab soal nomor 15, kita harus tahu apa itu borderless society. Nah, borderless society itu adalah istilah yang memandang bahwa masyarakat tidak lagi memiliki sekat, artinya tidak ada penghalang untuk mengakses dunia luar, baik dari segi produknya, dari segi makanan, minuman, dan lain sebagainya. Nah, apa bentuknya? Nah, apa bentuk borderless society ini dalam bidang ekonomi? Nah, contohnya adalah multi-level marketing, merupakan contoh bagaimana perdagangan dan bisnis bisa melewati batas-batas negara dengan memanfaatkan jaringan global sesuai dengan konsep borderless society. Nah, jadi jawaban untuk nomor 15 adalah yang B. Nomor 16, kerusakan sumber daya alam diantisipasi oleh pemerintah dengan mengembangkan tata kelola yang mengedepankan pada prinsip ekofisiensi. Penerapan prinsip ini dapat ditemukan pada suatu lokasi yang maknanya sama dengan kandungan dalam Al-Quran, Surat Abasa ayat 27 dan 28. Dengan mendasarkan pada lokasi yang terkandung dalam ayat tersebut, bentuk kebijakan ekofisiensi yang tepat adalah, untuk menjawab soal nomor 16, kita harus tahu apa itu ekofisiensi dan apa kandungan Quran Surat Abasa ayat 27 dan 28. Nah, Quran Surat Al-Basa ayat 27-28
Pada ayat 27, lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian. Ayat 28-nya, dan anggur dan sayur-sayuran. Nah, berarti ini berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, prinsip ekofisiensi adalah upaya untuk menghasilkan produk berupa barang dan jasa dengan menggunakan sumber daya secara lebih hemat serta menghasilkan limbah yang minimal atau sama sekali tidak ada limbah. Contohnya kebijakan penggunaan pupuk organik. Mengapa kebijakan penggunaan pupuk organik? Nah, karena di sini Quran Surat Abasa ayat 27-28 ini berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan seperti sayur-sayuran. Maka dia lebih tepat ke penggunaan pupuk organik. Jawaban yang B. Soal nomor 17, berikut adalah dua ayat yang di dalamnya mempresentasikan eksistensi lembaga sosial. Ayat pertama dan ayat kedua. Pertanyaan soal perbedaan utama antara lembaga sosial yang terwakili oleh ayat pertama dengan ayat kedua terletak pada fungsi pengembangan apa? Untuk ayat pertama, itu merupakan Quran Surat At-Taghabun ayat 14. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat yang kedua itu Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis. Lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu hingga berapa derajat. Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, ayat pertama Quran Surat At-Taghabun ayat 14 itu berkaitan dengan lembaga sosial dalam bidang keluarga. Nah, kalau Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 itu berkaitan dengan majelis dalam menuntut ilmu bidang pendidikan atau lembaga pendidikan. Nah, ayat pertama itu memberikan pedoman berperilaku dalam hubungan keluarga, sementara ayat kedua memberikan pedoman berperilaku dalam interaksi sosial yang lebih luas, yaitu masyarakat. Perbedaan utamanya itu terletak pada pedoman berperilaku. Bagaimana kita terhadap keluarga untuk ayat pertama, dan bagaimana kita dengan majelis atau masyarakat pada ayat kedua atau surat kedua. Jawaban yang A, pedoman berperilaku. Soal nomor 18, negara Indonesia memiliki komitmen untuk menyelesaikan permasalahan internasional dengan menginisiasi kegiatan berskala internasional, mendirikan lembaga regional dan berpartisipasi pada lembaga internasional. Pada masa Orde Lama, pemerintahan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika atau KAA, membentuk ASEAN pada masa Orde Baru, dan pernah menjadi anggota Dewan Keamanan PBB pada masa Orde Reformasi. Peran internasional yang dilakukan Indonesia di masa Orde Lama dapat dikategorikan sebagai upaya peningkatan. Nah, pada masa Orde Lama, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penggerak Konferensi Asia Afrika yang bertujuan untuk mempererat kerjasama antara negara-negara di kawasan tersebut dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi. Tujuan utama dari Konferensi Asia Afrika adalah untuk mendorong kerjasama di antara negara-negara Asia dan Afrika dalam menghadapi tantangan ekonomi pasca kolonialisme. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah intervensi permasalahan ekonomi di antara negara Asia Afrika, karena sesuai dengan tujuan dari Konferensi Asia Afrika mendorong kerjasama di antara negara-negara Asia Afrika dalam menghadapi tantangan ekonomi. Maka jawabannya yang A. Nomor 19, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA dibentuk untuk meningkatkan aliran barang serta investasi di antara negara ASEAN secara bebas.
Aktivitas ekonomi ini diharapkan dapat mendorong wilayah MEA sebagai basis produksi barang global yang mengintegrasikan potensi ekonomi negara anggotanya. Aktivitas MEA sebagai organisasi perdagangan internasional bertujuan untuk apa? Nah, MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN itu bertujuan untuk menciptakan kawasan ekonomi yang terintegrasi di mana barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil dapat bergerak bebas di antara negara-negara ASEAN. Salah satu tujuan utamanya adalah menciptakan rantai produksi regional di mana negara-negara anggota dapat saling melengkapi dalam proses produksi barang dan jasa, sehingga meningkatkan daya saing kawasan ASEAN secara keseluruhan di pasar global. Nah, semua rencana strategis itu dimulai dengan pencapaian pasar tunggal dan kesatuan basis produksi. ASEAN akan berencana membuat pasar tunggal yang berisi anggota negara ASEAN, di mana setiap negara anggota dapat berkontribusi pada bagian tertentu dari proses produksi, menciptakan efisiensi dan meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan. Dalam hal ini, pasar tunggal ASEAN berupa jasa, investasi, arus barang, tenaga ahli, dan aliran modal yang lebih bebas untuk dilakukan. Maka aktivitas MEA sebagai organisasi perdagangan internasional bertujuan untuk menciptakan rantai produksi pada satu negara. Nah, pada satu negara ini maksudnya adalah ada satu negara yang dijadikan tempat produksi barang, tetapi negara-negara ASEAN yang lain juga boleh berkontribusi dalam hal produksi tersebut untuk melengkapi proses produksinya, seperti barang dan jasa. Jawaban nomor 19 adalah yang D. Soal nomor 20, dengan mendasarkan pada perintah dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un, sebuah lembaga pendidikan madrasah sanawiyah menyelenggarakan suatu aktivitas sosial di setiap hari Jumat. Tindakan yang dilakukan oleh sekolah ini adalah bentuk interaksi sosial yang dapat dikategorikan sebagai apa? Nah, aktivitas sosial dilakukan setiap Jumat itu biasanya memberikan bantuan berupa makanan, minuman, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Atau kita sering menyebutnya Jumat Berkah. Nah, kegiatan sosial ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un, terutama pada ayat 3 dan 7. Nah, apa surat Al-Ma'un itu surat apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika ladzi yad'ul yatim, sampai seterusnya. Nah, untuk ayat yang ketiga, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ayat 7, dan enggan memberikan bantuan. Nah, ini berkaitan dengan bantuan. Nah, ketika orang memberikan bantuan santunan, itu merupakan bentuk atau contoh dari interaksi sosial simpati. Jawaban yang D. Apa bedanya simpati dengan empati? Kalau simpati itu lebih kepada perasaan kasihan terhadap orang lain, sementara empati itu lebih kepada kemampuan untuk memahami perasaan seseorang. Kalau kita bisa merasakan kesedihan orang, itu namanya empati. Kalau kita memberikan bantuan ke orang, namanya simpati. Kalau kita meniru orang, itu namanya imitasi. Kalau kita bisa membangkitkan semangat orang, namanya motivasi. Jawabannya yang D.